warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan sedikit tentang narkoba. Perkenalkan, saya Winda Aulia Rahma, NIM 372. Saya Asrul Mulya Wardana, NIM 371. Perkenalkan, nama saya Ismatul Sania, NIM 407. Perkenalkan, nama saya Ivan Alfona Ramadan, NIM 397. Perkenalkan, nama saya Anantawi Kramatia Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Nah, lalu apa perbedaan narkotika dan psikotropika? Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan menjadi golongan-golongan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika termasuk obat yang dapat mengurangi rasa nyeri, sementara psikotropika dapat mempengaruhi sifat dan perilaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok narkotika berdasarkan efeknya. Yang pertama adalah halusinogen. Halusinogen ini merupakan obat-obatan yang menyebabkan seseorang menjadi berhalusinasi terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak nyata apabila dikonsumsi secara berlebihan. Contohnya adalah kokain dan LSD. Dan yang kedua adalah stimulan. Stimulan ini merupakan efek dari obat-obatan yang dapat menyebabkan organ-organ seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari biasanya, sehingga lebih kuat dan cenderung membuatnya lebih senang dan bergembira untuk sementara waktu. Dan yang ketiga adalah depresan. Depresan ini merupakan efek dari obat-obatan yang dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pengguna merasa nyaman, bahkan tertidur dan tidak sadar. Contohnya adalah heroin. Dan yang terakhir adalah adiktif. Efek dari obat ini menyebabkan kecanduan karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang lebih cenderung pasif, sebab obat ini tidak secara langsung memutuskan saraf pada otak. Contohnya adalah heroin dan ganja. Selanjutnya adalah jenis-jenis narkoba. Yang pertama adalah opiat. Opiat merupakan bahan yang digunakan dalam pengobatan untuk menidurkan atau melegakan kesakitan, akan tetapi mempunyai potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketagihan. Yang kedua adalah ganja, tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokannabinol atau THC, yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Yang ketiga adalah amfetamin. Obat ini dikenal sebagai narkotik karena digunakan secara ilegal sebagai obat untuk kesenangan atau recreational drug dan sebagai peningkat penampilan atau menambah percaya diri. Yang terakhir adalah kokain. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika bersama dengan morfina dan heroina karena efek adiktif. Lalu bagaimana sih dampak dari narkoba? Apakah sangat berbahaya? Jawabannya adalah ya. Narkoba sangat berbahaya terhadap fisik, emosi, dan perilaku. Pemakai narkoba akan mengalami gangguan-gangguan fisik atau kesehatan. Pemakai narkoba juga akan mengalami perubahan emosi. Dan pemakai narkoba akan menunjukkan perilaku yang negatif. Lalu, dengan hukum narkoba di Indonesia sendiri bagaimana sih?
Di Indonesia sendiri ada 2 undang-undang yang digunakan untuk permasalahan narkoba, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Lalu, apa fungsi hukum terhadap narkoba? Di sini ada beberapa fungsi dari hukum terhadap narkoba. Yang pertama, melindungi banyak orang dari bahaya. Yang kedua, menghukum para penjahat yang memperdagangkan atau menggunakan obat-obat terlarang. Yang ketiga, meminimalisir dampak negatif narkoba dari masyarakat. Yang keempat, hukum bersifat kompleks dan terus berubah karena disesuaikan dengan jenis atau tindak kejahatan dari obat terlarang tersebut. Begitupun dengan tingkat hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Sehingga pada dasarnya fungsi dari hukum narkoba dalam suatu negara untuk membatasi penyalahgunaan narkoba sehingga lingkungan masyarakat menjadi aman dan nyaman. Selanjutnya, hukuman yang dijatuhkan berdasarkan tingkat kasus narkoba. Yang pertama, ada kejahatan narkoba tingkat A atau kelas 1. Nah, tingkatan kasus obat yang paling berbahaya dan hukumannya pun paling berat. Contoh narkoba yang disalahgunakan adalah opium, morfin, dan heroin. Lalu bergeser pada nomor 2, kejahatan narkoba tingkat B atau kelas 2. Nah, tingkatan kasus obat yang dianggap tidak terlalu berbahaya atau lebih rendah dari tingkat A dan hukumannya lebih ringan. Contoh, narkoba yang disalahgunakan adalah kodein, amfetamin, dan barbiturates. Yang ketiga atau yang terakhir, ada kejahatan narkoba tingkat C atau kelas 3. Tingkatan kasus ini yang tidak berbahaya atau lebih rendah tingkatannya dari kelas B. Tentu saja hukumannya pun paling ringan di antara lainnya. Contoh narkoba yang disalahgunakan adalah obat resep seperti Tranquilus, yaitu obat terasa pengurang cemas, penghilang depresi, dan penghilang insomnia. Badan yang terkait, Badan Narkotika Nasional, sebuah lembaga pemerintah non-kementerian LPNK di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Maka dari itu, pencegahan narkoba sangatlah penting. Nah, bagaimana kita menghindari atau mencegah bahayanya narkoba? Nah, cara menghindarinya yang pertama yaitu lebih selektif dalam memilih pergaulan. Yang kedua, meningkatkan iman agar terhindar dari hal-hal yang negatif. Yang ketiga, tidak sekalipun melakukan percobaan menggunakan narkoba. Yang keempat, lebih banyak mengerjakan hal-hal yang positif. Yang kelima, selalu berpikir jangka panjang karena kita harus memikirkan masa depan kita. Yang keenam, selalu menjalin komunikasi dengan orang tua. Yang ketujuh, selalu melakukan penyelesaian segala macam bentuk permasalahan. Yang kedelapan, belajar untuk keterampilan menolak tekanan orang lain dan keterampilan mengambil keputusan dengan baik. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat dan bisa mengetahui dari sisi positif dan negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say no to drugs. Say no to narkoba. Say no to narkoba. Say no to narkoba. Say no to narkoba.